Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Albert Afandi dengan NIM 2014050013 dari kelas 5 TBIA. Baiklah, kali ini saya akan melantunkan ayat suci Al-Quran Quran surat Ali Imran ayat ke-104 dan 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsarahumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Baiklah, kali ini saya akan membacakan arti perkata dari dari ayat ke-104. Waltakun, hendaklah ada, minkum, dari kalian, ummatun, umat atau golongan, yad'una, mereka menyeru, ila, kepada al-khairi, kebaikan, wa ya'muruna, dan mereka menyuruh, bil ma'ruf, dengan kebaikan, wa yanhauna, dan mereka mencegah, anil munkar, dari yang mungkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pada ayat ke-110 yang arti perkataannya, kuntum, kalian adalah khairu ummatin, sebaik-baiknya umat, ukhrijat, yang dilahirkan, linnas, untuk manusia, ta'muruna, untuk menyuruh, bil ma'ruf, kepada kebaikan, wa tanhauna, dan mencegah, anil munkar, kepada yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah, walau amana, dan sekiranya beriman, ahli kitab, lakana, tentulah, khairul lahum, lebih baik bagi mereka, minhum, di antara mereka, al-mu'minuna, orang yang beriman, wa aktsarahum, dan kebanyakan, al-fasiqun, orang-orang fasik. Adapun arti dari keseluruhan ayat Ali Imran ayat 104 adalah, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan selanjutnya pada ayat ke-110, yang mana artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Baiklah, adapun tafsiran dari surat Ali Imran ayat ke-104 dari kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah. Tafsirannya adalah, wal takum minkum ummatan, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat,
yakni hendaklah segolongan di antara kalian yang senantiasa mendirikan kewajiban berdakwah, memerintah kebajikan dan melarang keburukan. Dan pendapat lain mengatakan yang dimaksud adalah hendaklah kalian semua menjalankan kewajiban dakwah, memerintah kebajikan dan melarang keburukan. Namun pendapat pertama lebih dekat kepada kebenaran. Yad'una ilal khair, dan menyuruh kepada kebajikan, yakni dengan mengajarkannya, memberi nasihat dan petunjuk. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, yakni dengan tangan atau lisan. Dan menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada yang mungkar adalah bagian dari fardu kifayah yang dikhususkan bagi pemilik ilmu mengetahui perihal apa yang diajarkannya dan apa yang dilarangnya. Dan kewajiban menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada yang mungkar ini berdasarkan apa yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan ia merupakan salah satu kewajiban yang paling mulia yang ada dalam syariat yang suci ini, dan juga merupakan asas penting dari asas-asas syariat. Karena dengannya sempurnalah aturan-aturannya, karena pemeluk setiap agama telah melenceng sebagian mereka dari agamanya disebabkan kebodohan mereka tentang agama, atau karena mengikuti hawa nafsu mereka, atau mungkin karena lalai dalam menjalankan kewajiban mereka, atau mungkin saling menzalimi di antara mereka. Maka apabila tidak ada orang yang membenarkan jalan mereka, menunjukkan petunjuk kepada yang tersesat, menasihati yang lalai, dan menghentikan tangan zalim, maka kesesatan akan semakin banyak dan semakin besar hingga agama akan dilupakan dan akan berubah batasan-batasannya. Dan Allah telah memperingati kita agar tidak seperti apa yang terjadi pada Bani Israel, yang Allah telah melaknat mereka karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa ulaika, dan mereka itulah, yakni golongan yang menjalankan apa yang disebutkan, humul muflihun, orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang mendapat kekhususan dengan keberuntungan. Tafsiran surat Ali Imran ayat ke-110 adalah kuntum khaira ummatin, kamu adalah umat yang terbaik, yakni Allah mengetahui dalam ilmunya bahwa kalian adalah umat terbaik. Dan pendapat lain mengatakan yakni kalian adalah sebaik-baik umat sejak kalian beriman. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa umat Islam ini adalah umat terbaik secara mutlak, dan sebutan terbaik bagi umat ini berlaku bagi pendahulu umat ini dan bagi yang akhir dari umat ini jika dibandingkan dengan umat yang lainnya, meskipun para sahabat lebih baik dari yang lainnya. Uhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia, yakni yang muncul bagi manusia. Dan pendapat lain mengatakan makna dari ayat ini adalah kalian umat paling banyak memberi manfaat bagi manusia. Adapun sebab kebaikan umat ini adalah sebagaimana dalam firman-Nya, kalimat setelah potongan ayat ini, ta'muru bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, yakni mereka menjadi umat terbaik selama mereka mendirikan amal ma'ruf nahi mungkar dan iman kepada Allah, dan menjadikan ini sebagai sifat mereka. Apabila mereka meninggalkan hal ini, maka sifat terbaik ini akan hilang dari mereka. Walau amana ahlul kitab, sekiranya ahli kitab beriman, yakni andai orang-orang yang Yahudi beriman sebagaimana orang-orang Islam beriman kepada Allah, Rasul-Rasulnya dan kitab-kitabnya, lakana khairul lahum, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Akan tetapi mereka tidak melakukan hal itu. Kemudian Allah menjelaskan keadaan ahli kitab dengan firman-Nya, minhumul mu'minun, di antara mereka ada yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah di antara mereka.
wa aktsarahumul fasikun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, yakni orang-orang yang keluar dari jalan kebenaran, yang tetap dalam kebatilan mereka dan mendustai Rasulullah. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.